Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang solih dan cerdas semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, senyum ceria, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di Sentra Bahasa. Di Sentra Bahasa kali ini, kita akan belajar tentang dongeng. Nah, di Sentra Bahasa, Ananda semua akan belajar dengan Ustazah Siti Herdianti atau Ustazah Yanti dan Ustazah Faradiba atau Ustazah Farah. Seperti biasa, agar senantiasa mendapat keberkahan, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Agar kita selain mendapatkan manfaatnya, kita juga mendapatkan pahala karena mempelajari hal yang positif. Sama-sama yuk anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa yang kita pelajari hari ini ada kompetensi dasar dan indikatornya. Apa kompetensi dasarnya? 3.3. Menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan disajikan secara visual dengan tujuan untuk kesenangan. 4.3. Memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikatornya apa? 1. Siswa mampu mengetahui macam-macam cerita termasuk dongeng. 2. Siswa mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan dongeng yang dibaca atau didengar. Nah, apa sih itu dongeng? Dongeng adalah salah satu dari jenis cerita. Sebelum kita bercerita apa itu dongeng, kita harus tahu dulu apa itu cerita. Nah, cerita adalah karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, atau penderitaan orang, kejadian, dan sebagainya, baik yang sungguh-sungguh terjadi maupun yang hanya khayalan belaka. Nah, anak-anak, jenis-jenis cerita itu sebenarnya banyak, tapi hari ini Ustazah akan memperkenalkan kalian hanya 3 dari jenis cerita. Dan nanti kita akan fokus ke apa itu dongeng. Kita mulai ya. Jenis-jenis cerita. Yang pertama adalah fabel. Fabel adalah cerita kehidupan hewan yang bertingkah seperti manusia. Fabel adalah cerita fiksi atau khayalan. Yang kedua, legenda. Legenda adalah cerita yang beredar di masyarakat tentang asal mula terjadinya suatu tempat, peristiwa, atau keberadaan suatu daerah yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Nah, yang terakhir, nomor 3, dongeng yang akan kita pelajari secara lebih rinci di pelajaran kali ini. Dongeng adalah cerita fiktif atau khayalan tentang hal-hal yang terjadi pada zaman dahulu kala. Nah, sekarang kita belajar tentang dongeng ya. Di dalam dongeng ada unsur-unsurnya. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide pokok yang membangun sebuah dongeng. Biasanya kalimat yang berisi ide pokok ada di kalimat pertama di sebuah cerita. Contohnya,
Tema tentang hewan dan saling berterima kasih. Contoh kalimatnya adalah, pada suatu hari hiduplah seekor kancil yang licik. Unsur yang kedua dalam dongeng adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang berperan dalam sebuah dongeng. Contohnya, kura-kura, rusa, harimau, seorang kakek tua, seorang nelayan, dan lain-lain. Unsur-unsur dalam dongeng yang ketiga adalah sifat atau watak. Sifat atau watak adalah perangai atau karakter tokoh dongeng. Contohnya, rusa, wataknya sombong. Selanjutnya, unsur-unsur dalam dongeng yang keempat adalah latar. Latar adalah tempat dan waktu terjadinya dongeng. Contohnya, di hutan, pada sore hari, dan lain-lain. Lalu, unsur yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan atau nasihat atau amanat yang ingin disampaikan oleh pembuat dongeng. Contohnya, tidak boleh sombong, saling menghargai, tidak boleh mengejek orang lain, dan lain-lain. Unsur dalam dongeng yang terakhir adalah alur. Alur adalah jalannya cerita. Alur terbagi 3, yaitu 1. Alur maju adalah menyajikan tahapan cerita sesuai dengan perjalanan waktu, yaitu berawal dari masa lalu menuju ke masa depan. Alur yang kedua adalah alur mundur, adalah menyajikan tahapan cerita sesuai berawal dari masa depan menuju ke masa lalu. Alur yang ketiga adalah alur campuran. Alur campuran adalah alur yang menceritakan peristiwa di bagian tengah cerita kembali ke awal cerita dan kembali melanjutkan cerita ke bagian akhir cerita. Cerita dongeng banyak sekali anak-anak. Banyak sekali contoh dari berbagai negara yang memiliki cerita-cerita dongeng, bahkan cerita dongeng tersebut terkenal sampai ke seluruh dunia. Berikut ini Ustazah Jafara akan membacakan contoh-contoh cerita dongeng dari Indonesia. 1. Kerbau dan burung jalak. 2. Kura-kura yang cerdik. 3. Si raja hutan dan tikus. 4. Bawang merah dan bawang putih. 5. Keong emas. 6. Timun mas. 7. Sang kuryang. 8. Malin kundang, dan lain-lain. Nah, anak-anak, berikut ini ada beberapa contoh cerita dongeng dari dunia. Ustazah yakin dari kalian ada yang sudah pernah membaca dongeng-dongeng berikut. Berikut ini adalah contoh-contoh cerita dongeng dari dunia. 1. Cinderella dan sepatu kaca. 2. Putri salju dan 7 kurcaci. 3. Jack dan pohon kacang ajaib. 4. Si cantik dan si buruk rupa. 5. Hansel and Gretel. 6. Gadis berkerudung merah. 7. Putri Duyung. 8. Aladin dan lampu ajaib, dan lain-lain. Sekarang Ustazah Jafara akan membacakan satu contoh cerita dongeng yang Ananda semua bisa baca di buku tema 3B halaman 60-61. Judulnya adalah Balas Budi Harimau. Dengarkan baik-baik ya dongengnya. Di suatu desa hiduplah seorang kakek tua. Setiap hari si kakek pergi ke ladangnya untuk bercocok tanam. Usia yang tua tidak menghambatnya untuk bekerja. Pada suatu hari, kakek tua menyusuri jalan di pinggir hutan. Tiba-tiba, ia melihat seekor harimau betina yang lemah karena baru melahirkan. Harimau betina itu tampak sedih melihat anaknya yang baru dilahirkan masuk ke dalam semak-semak. Kasihan sekali induk dan anak harimau itu. Mereka tidak berdaya,
kata si kakek. Kakek ingin sekali menolong kedua harimau itu. Akan tetapi, kakek merasa takut diterkam oleh induk harimau tersebut. Anak harimau itu berteriak lemah. Suaranya semakin lemah. Induk harimau menatap lemah kepada kakek tua. Tatapannya yang sedih seakan menyampaikan pesan. "Wahai kakek tua, selamatkanlah anakku." Si kakek ingat pesan orang tuanya dulu agar ia menolong sesama makhluk Allah tanpa membeda-bedakan. Akhirnya, ia memberanikan diri untuk mendekati anak harimau yang masih dilumuri darah. Ia mengangkat anak harimau itu. Kemudian, ia membawanya pulang ke rumah untuk dibersihkan dari lumuran darah. Tidak lupa, kakek memberinya makan dan minum susu. Sepekan kemudian, datanglah induk harimau ke rumah kakek. Kakek yang sedang tidur langsung terjaga dari tidurnya. Kemudian, ia menggendong anak harimau untuk diserahkan kepada induknya. Induk harimau berkata, "Terima kasih kakek tua, kamu telah menolong anak saya. Saya tidak akan menyakitimu." Induk harimau pun pergi meninggalkan kakek tadi. Sebelum pergi, induk harimau memberikan banyak buah-buahan kepada kakek. Induk harimau menyadari bahwa kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Karena itu, ia berbuat baik kepada kakek yang menolong anaknya. Jika sudah menyimak dan mendengarkan dongeng tentang balas budi harimau, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa pesan dari orang tua kakek? 2. Apa saja yang dilakukan kakek kepada anak harimau yang ditolongnya? 3. Mengapa induk harimau berbuat baik kepada kakek? 4. Berapa lama anak harimau dirawat oleh kakek? 5. Menolong sesama makhluk Allah tanpa membeda-bedakan itu merupakan pengamalan sila keberapa? 6. Di mana latar dongeng tersebut terjadi? 7. Apa amanat atau pesan yang bisa diambil dari cerita dongeng tersebut? Dijawab ya anak-anak. Ustazah Farah yakin kalau kalian menyimak dan mendengarkan serta membaca dongeng tersebut, pasti bisa menjawabnya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan apa itu dongeng? Insya Allah, kalau sering membaca dongeng, anak-anak akan semakin paham cara memahami dan mengambil amanat atau pesan dari dongeng tersebut ya. Sampai di sini dulu anak-anak semua. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Yuk kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi anak-anak semuanya.